Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas perang lawan pinjol legal pasti menang. Stop ya. Stop kita dijajah oleh pinjol di negeri kita tercinta ini. Lawan arogansi pinjol. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan semua kembali bertemu dengan channel yang terus memotivasi Anda menaikkan booster mental kalian. Mudah-mudahan saya selalu ada buat kalian semua. Doakan saya sehat selalu ya. Saya juga doakan kalian agar kalian selalu sehat, selalu kuat ya. Keep strong, stay strong. Itu yang mau saya lakukan buat kalian semua, dan saya terus komporin kalian, terus motivasi kalian dan bakar semangat kalian agar tidak pernah takut dan mundur sedikit pun atas perilaku-perilaku dan intimidasi dari para pelaku pinjol yang diwakili oleh para DC pinjol yang sudah melebihi batas ya. Oke teman-teman semua, untuk kali ini saya akan bahas bagaimana sih strategi untuk menyelesaikan semua bentuk teror yang sekarang ini terjadi, bagaimana untuk memenangkan, karena ini namanya perang loh. Perang yang terjadi saat ini yang kalian tidak sadar bahwa kita sudah dijajah ya, sudah dijajah oleh para pinjol ini. Nanti kalian akan simak ya bagaimana nanti saya akan membahas masalah ini agar wawasan kalian terbuka, agar kalian melek ya bahwa sebenarnya kalian tidak sadar bahwa ini sudah terjadi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu ya. Dan dirgahayu Indonesia ya, ke-77, alhamdulillah 77 tahun negeri kita sudah berdiri merdeka. Dan sekarang kita harus tegakkan kembali kemerdekaan kita. Kita jangan mau dijajah di negeri kita sendiri. Kita berdoa dulu ya, agar apapun yang akan kita lakukan dan kita kerjakan di esok hari, lusa, dan kemudian hari di hari-hari mendatang, Allah akan memberikan keriduannya, dan kita senantiasa selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa, tundukkan pandangan kita, tengadahkan tangan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kami ya Allah, yang telah lalai atas perintah-perintah-Mu ya Allah. Ampuni hamba, istiqomahkan hamba ya Allah untuk segera menyelesaikan perkara pinjaman online yang belum selesai sampai dengan detik ini ya Allah. Istiqomahkan hamba untuk segera keluar dan tetapkan hati hamba untuk tidak lagi menoleh pinjaman-pinjaman riba seperti ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang terbaik dari-Mu. Cukupkan hamba-Mu ini dengan rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan dari rezeki-rezeki yang haram, dan jauhkan juga dari rezeki-rezeki yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, angkat sakit penyakitnya. Sembuhkan mereka ya Allah. Kasihani mereka, karena hanya Engkau-lah yang maha menyembuhkan. Berikan mereka kesembuhan, agar mereka dapat kembali mengais rezeki-Mu, agar mereka kembali dapat beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya di ujung tanduk perceraian, yang saat ini rumah tangganya di ujung kehancuran ya Allah, akibat perselisihan terkait masalah pinjaman online ini, berikan mereka masing-masing hati untuk membuang egonya masing-masing ya Allah. Leburkan mereka dan harmoniskan kembali mereka ke dalam ikatan keluarga-Mu yang sakinah, mawadah, warahmah. Kembali tuntun mereka ya Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam rumah tangganya, kembali bersama-sama untuk menyelesaikan. Dan berikan mereka rezeki yang terbaik dari-Mu ya Allah, untuk membereskan segala macam hutang yang saat ini melilit dan menjerat keluarganya. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini bermasalah dalam pekerjaan, di PHK, diberhentikan dan belum mendapat pekerjaan, pertemukan kembali mereka dengan pekerjaan yang terbaik ya Allah, pekerjaan yang Engkau ridhoi, pekerjaan yang layak dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang saat ini
sedang diteror, sedang diintimidasi, sedang ketakutan, kekhawatiran, dan sedang dipermalukan ya Allah atas utang piutang yang belum mereka selesaikan. Kuatkan hati mereka, ikhlaskan hati mereka, dan beri mereka kesabaran dan ketabahan ya Allah. Dekatkan mereka ya Allah kepada rezeki-rezekimu yang halal, dan matikan keinginan untuk mendekat terhadap rezeki-rezeki yang haram yang tidak Engkau ridhoi. Berkahi seluruh kehidupannya, berkahi seluruh usaha dan aktivitasnya ya Allah. Berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya kawan-kawan semua. Di edisi kali ini, di pas 17 Agustus 2022, berarti 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Dan saya berharap merdeka saat ini benar-benar merdeka seutuhnya. Tidak lagi ada penjajahan-penjajahan lain ya. Saya akan mulai masuk ke topik kali ini, yaitu perang melawan pinjol legal pasti menang. Pasti menang! Ya, sebenarnya hanya kalian saja tidak mengerti dan tidak tahu taktik dan cara mengatasi pinjol legal yang saat ini menjerat kalian. Jadi begini teman-teman semua. Pinjol legal itu sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Tentunya mereka beroperasional itu di bawah regulasi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berarti segala macam tindak tanduk dari operasional mereka, dari cara-cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, menggelontorkan dana, menarik kembali dana yang ada di masyarakat ya, atau istilahnya menagih, itu semuanya sudah ada payungnya. Payung aturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh pinjaman online legal di bawah pengawasan dari OJK ini. Tapi apa daya, sekarang terjadi ya, dan ini fakta, banyak sekali keluhan, banyak sekali aduan-aduan dari para nasabah yang merasa terjebak dan merasa terintimidasi oleh perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para pinjaman legal ini, khususnya oleh para penagih atau DC pinjaman online. Bagaimana tidak? Banyak sekali sekarang intimidasi yang dilakukan oleh para DC ini. Seperti kita simak dalam video-video saya sebelumnya ya. Banyak sekali nasabah komplain, banyak sekali nasabah-nasabah mengeluh akibat kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh pelaku pinjol legal dalam melakukan penagihan atau mengupayakan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam oleh nasabah tersebut ya. Dan banyak juga mereka tidak mau menyebutkan identitasnya karena mereka juga tahu bahwa ini melanggar aturan yang ada atau menabrak aturan yang ada bila mereka menjelaskan atau menyebutkan identitasnya. Saatnya kita harus bergerak, dan saatnya kalian harus kritis dan kalian harus melawan kearoganan seperti ini. Terbukti kan, sudah beberapa kali nasabah melakukan aduan, laporan, baik itu ke AFI, baik itu ke OJK. Dari OJK ketika Anda laporan, diserahkan ke AFI. Sementara AFI tersebut adalah payung daripada pinjol-pinjol legal ini. Tempat bernaungnya atau organisasi dari pinjol legal ini. Kita tidak bisa berharap banyak kepada mereka. Kepada AFI, kepada OJK apalagi, kita tidak bisa berharap banyak. Karena rentetan dari intimidasi terus-menerus terjadi setiap hari. Percuma kita lapor. Percuma kita melaporkan, mengadukan terkait masalah intimidasi, teror yang sekarang terjadi. Ini sebenarnya darurat teror ya. Terjadi darurat teror pinjol. Ini sudah parah banget. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nasabah cuma bisa berdiam saja. Bahkan dalam grup paguyuban melawan pinjol yang saya dirikan, yaitu yang ada di Facebook, ya, di mana di sini adalah nasabah-nasabah yang pada curhat atas kelakuan-kelakuan dari penagih atau juru tagih dari pinjaman online legal ini. Mereka mencaci maki, menteror, bahkan saking parahnya ini ya, jatuh tempo H+1 aja itu sudah langsung disebar ke kontak darurat, sudah dipertanyakan masalah utangnya, bahkan nilai nominalnya pun disebutkan berapa nilai jumlah nominal yang harus dibayar. Itu kan semestinya tidak dilakukan oleh para penagih ini sebelum mereka benar-benar memastikan bahwa nasabah sudah skip, sudah tidak ada, baru boleh menelpon atau menghubungi pihak kontak darurat. Ke rumah saja nagih belum, visit ke rumah nasabah saja belum dilakukan, langsung ya memakai jalan pintas dengan cara menghubungi emergency contact, emergency call. Sebenarnya tujuan mereka tuh hanya ingin simple bekerjanya, lalu keduanya mereka nggak mau ribet. Anda mungkin sulit ditagih atau tidak melakukan pembayaran seperti yang mereka inginkan,
dengan kata lain Anda dipermalukan oleh mereka. Dan ini kejadian ya. Jadi pinjol legal ini sudah berperilaku hampir mirip dengan pinjol-pinjol ilegal. Mereka mulai dari cara penagihan, cara penyampaiannya sudah mulai mirip sekali seperti pinjol-pinjol ilegal. Kalian sudah lihat sendiri kan di beberapa video saya bagaimana ancaman-ancaman yang mereka tebarkan. Mungkin kalian kalau mau melihat ya, bagaimana sih bentuk intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh para pinjol, baik itu legal apalagi ilegal ya. Kalian bisa gabung di grup yang saya dirikan, yaitu grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, ada di grup FB ya. Untuk linknya, kalian bisa ada ya, diklik ya, di tautannya di kolom deskripsi, silakan. Kalian klik di sana, syaratnya untuk masuk kalian hanya menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Silakan ya kalian gabung. Di sana komunikasi antara seluruh nasabah pinjol legal dan ilegal ya. Ada kurang lebih 17.000 member di sana dan mereka saling menginformasikan satu sama lain dan saling bertukar informasi. Bagaimana sadisnya, namanya ditagih, sudah dicaci maki, dipermalukan sedemikian rupa dan diperlakukan sudah tidak seperti seorang manusia gitu kan. Sudah dicaci maki dengan kata-kata yang ya sudah tidak pantas. Bahkan ada beberapa kasus foto-foto dari nasabah diedit sedemikian rupa, dibuat senonoh seperti bugil seperti itu ya, dan disebar ke beberapa kontaknya. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan bentuk teror yang sudah nyata, tapi tidak bisa dilakukan apa-apa. Lapor ke OJK, OJK tidak bisa berbuat banyak. Dan OJK hanya menyarankan kalau merasa diintimidasi, silahkan lapor ke AFI atau nanti silahkan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tidak mau melakukan sesuatu hal yang tegas bagaimana caranya menyetop atau menghentikan segera intimidasi yang terjadi saat ini. Kalian mau tahu kan, apa cara yang terampuh? Dan apa sih yang paling ditakuti oleh pinjol legal ini atas nasabah? Simak videonya. Yang paling ditakuti oleh pinjol-pinjol legal, khususnya legal ya, yang paling ditakuti oleh pinjol legal ini adalah ketika nasabah sudah melakukan gagal bayar atau stop bayar, atau tidak melakukan kewajiban pembayaran. Itu adalah suatu musibah yang sangat besar yang akan terjadi di pinjol legal. Kalian bisa lihat sendiri saat ini ya, pinjol-pinjol legal sudah mengetatkan pinggang mereka dengan menyetop dulu pencairan pinjaman. Nasabah-nasabah yang sudah melakukan pembayaran dengan tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo, saat ini sudah tidak bisa lagi meminjam. Artinya mereka benar-benar menahan untuk mengucurkan kembali pinjaman ke masyarakat atau ke nasabah. Artinya apa? Artinya mereka sekarang ini sudah melihat situasinya tidak memungkinkan karena banyak sekali nasabah gagal bayar, akhirnya cash flow mereka terganggu, kolektibilitas mereka terganggu, kawan. Makanya cara satu-satunya untuk menyelesaikan segala macam teror, bentuk intimidasi dan sebagai protes keras ya, dengan cara gagal bayar, dengan cara tidak dibayar. Itu yang akan menghentikan kegiatan arogansi mereka. Dan mereka bisa berpikir, akhirnya mereka berpikir bahwa cara-cara yang mereka lakukan saat ini dengan menerjunkan tim penagihan atau juru tagih atau desk call atau debt collector dengan cara memaki-maki, dengan cara intimidasi, dengan cara teror kekerasan secara verbal, itu sangat keliru dan sangat salah dan fatal akibatnya untuk mereka. Karena apa? Nasabah gampang dan mudah. Dengan cara gagal bayar sudah selesai. Tidak ada masalah. Dengan cara gagal bayar sudah terselesaikan masalahnya. Tapi masalah bagi mereka adalah operasional mereka akan terhambat. Mereka tidak bisa membayar gaji karyawannya. Mereka tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Mereka tidak bisa memutarkan uang di perusahaannya. Terganggu akibat Anda gagal bayar. Makanya saya bilang yang kalau misalnya Anda terus-menerus diintimidasi, dicaci maki, Anda terus-menerus diteror sedemikian rupa, bahkan dipermalukan sampai dengan kontak darurat Anda ya, Anda hutangnya itu sampai dijajakan ke kontak-kontak darurat, bahkan ada sampai dibuatkan grup WA, grup penggalangan dana, grup donasi untuk hutang Anda. Gila nggak sampai di sana? Berarti mereka sudah terang-terangan ya mengajak nasabah untuk perang. Kalau sudah seperti itu, paling mudah dan paling gampang dilakukan yaitu dengan cara gagal bayar, kawan. Gagal bayar saja selesai. Tamat riwayat mereka. Paham ya sampai sini? Jadi saya harap kalian tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa was-was, kekhawatiran yang berlebihan. Padahal sebenarnya ketika mereka menggertak seperti itu, Anda melakukan aksi diam, Anda cuek,
Anda tidak membalas segala macam WhatsApp, SMS, atau mengangkat telepon mereka, mereka sudah khawatir, mereka sudah bingung. Yang seharusnya bingung, khawatir, nggak bisa tidur, yang takut berlebihan, harusnya dari pihak pinjol, bukan dari Anda. Anda nasabah tidak ada sesuatu pun harusnya yang ditakutkan. Paling yang mengerikan adalah terberat itu ketika data Anda itu disebarkan ke kontak darurat atau di luar kontak darurat. Selebihnya tidak ada. Mereka akan datang ke rumah Anda, caci maki. Nggak mungkin mereka berani. Akan melakukan intimidasi, teror sedemikian hebat. Datang ke Anda melakukan teror fisik. Nggak mungkin. Nggak mungkin, kawan. Jadi kalian jangan takut ya dengan segala macam bentuk teror bahwa mereka akan datang ke rumah Anda. Akan datang berlima, berenam, berdelapan sekalipun. Itu hanyalah teror yang mereka lakukan via WhatsApp. Mereka melakukan itu agar Anda menyegerakan pembayaran. Agar Anda segera melakukan pembayaran saat itu juga. Karena mereka akan datang. Ya. Jadi hal seperti itu jangan pernah Anda pikirkan terlalu dalam. Masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang dipertontonkan oleh para nasabah, oleh Anda ya, di grup-grup yang ada saat ini. Bukan hanya grup yang saya dirikan. Bahkan di grup lain pun masih banyak kekhawatiran. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti, ini kira-kira DC lapangannya ada nggak ya? Ini kira-kira datang di hari keberapa ya? Itu yang membuat para DC, para penagih dari pinjol ini pada ketawa semua. Kalau misal kalian masih mempertontonkan rasa takut kalian, rasa khawatir kalian di media sosial menanyakan hal seperti itu, mereka ketawa dan itu yang membuat mereka makin terus menjadi-jadi untuk melakukan teror kepada kalian. Ya, dan ingat, kalau kalian tidak mau diteror dan ingin menghentikan semua teror yang terjadi saat ini, dan untuk membuat mereka berpikir pakai otaknya, yaitu kalian jangan pernah membalas sama sekali yang namanya WhatsApp, SMS, atau mengangkat telepon dari pinjaman online kalau kalian memang belum ada dana untuk membayar. Jangan sekali-kali membuka ruang mereka untuk berdebat dengan Anda. Jangan pernah sekali-kali Anda sok jagoan dengan cara membalas semua chat. Ingat ya, jam terbang mereka itu lain dengan Anda. Anda baru menghadapi 2-3 orang kolektor atau 2-3 orang deskol yang menelpon atau nge-WA Anda. Tapi mereka sudah menghadapi ratusan bahkan ribuan orang. Jadi mereka terlatih. Mereka mau bicara seperti apa sudah terlatih. Anda hanya terbatas kosakatanya paling mohon maaf. Aduh gimana lagi ya? Ya sudah, nanti saya kalau ada dana pasti bayar. Paling itu saja. Tapi mereka sudah ribuan orang yang mereka tangani. Jadi buka wawasan Anda saat ini, buka mindset Anda saat ini, bahwa Anda saat ini kalau memang sama sekali belum ada dana untuk melakukan pembayaran, jangan sekali-kali untuk membalas bentuk WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Stop ya, stop. Jangan lakukan itu. Dan kalau misal mereka sudah benar-benar keterlaluan, sudah mengintimidasi, menteror Anda, sampai menghubungi kontak darurat Anda, bahkan mempermalukan kepada seluruh kontak Anda, ya sudah, berarti lawan arogansi mereka dan lawan kesewenang-wenangan mereka dengan cara gagal bayar. Karena gagal bayar adalah cara paling ampuh saat ini dan cara satu-satunya yang akan membuat pinjol ini bangkrut dan pinjol berhenti beroperasi. Kalian sudah lihat ya, saya tidak sebutkan pinjol mana saja. Kalian sudah tahu bahwa beberapa pinjol saat ini sudah tidak lagi mencairkan pinjamannya, sudah memperketat pencairan pinjamannya. Bahkan nasabah yang bagus sekalipun kualitas kredit, skor kreditnya, mereka tidak pernah menunggak, mereka membayar sebelum jatuh tempo. Sekarang sudah tidak bisa lagi diberi pinjaman atau dikucurkan pinjamannya. Anda sudah paham kan apa itu artinya dan apa itu maksudnya, ya? Alasan mereka adalah untuk maintenance, sedang melakukan maintenance lah, perbaikan sistem dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa mereka. Dan kalian sudah tahu. Sebenarnya kalian sudah hafal kuncinya seperti apa dan cara melakukan atau melawan mereka seperti apa. Tapi kalian masih ragu, masih bingung. Jangan ragu, jangan bingung. Tidak akan ada apapun ya, kawan-kawan. Sekarang banyak sekali bertebaran dari beberapa pinjol legal bahwa mereka melakukan somasi. Biarkan saja. Somasi datang ke rumah Anda, Anda terima. Itu adalah bentuk teguran dari kelalaian Anda membayar kewajiban pembayaran utang piutang. Kalau mereka sampai menaikkan ke jalur perdata sekalipun, ya Anda datang saja. Anda utarakan bahwa Anda hanya sanggup membayar setiap bulannya sekian. Biar ada kepastian. Tapi jangan salah, dengan mereka mengajukan gugatan perdata ya, Anda harus siapkan semua bukti-bukti dan kumpulkan fakta-fakta bahwa Anda sudah diintimidasi sedemikian rupa oleh para pinjol tersebut, oleh pinjol yang menggugat Anda. Anda gelar ya faktanya di persidangan, bahwa ini loh Pak Hakim, teror-terornya. Anda print semuanya, screenshot tersebut print, kalau perlu dilaminating, diperbesar, kasih ke Pak Hakim. Ya,
perlihatkan di sana, ini loh bentuknya. Saya diteror habis-habisan, saya dipermalukan. Seperti inikah pinjol legal? Langsung aja permalukan di sana, di meja sidang. Kalau sampai terjadi seperti ini, Anda punya senjata yang kuat. Kalau Anda sudah dipermalukan, kumpulkan semua bukti. Makanya saya bilang, sebelum Anda melakukan blokir report terhadap ancaman-ancaman seperti itu, Anda langsung screenshot dulu, lalu Anda simpan baik-baik. Kemudian kalau terjadi apapun di kemudian hari, misalnya Anda digugat, justru harusnya Anda senang ketika Anda dipanggil untuk mengikuti sidang yang digugat oleh pihak pinjol tersebut. Anda harusnya senang, biarkan semuanya terbuka di sidang. Bahwa Anda sudah seperti ini kan, oleh pihak mereka, sudah dibuat semena-mena oleh mereka. Dan semuanya biar terbuka di sana ya. Karena dengan cara digugat seperti ini sebenarnya adalah keuntungan buat Anda juga. Karena Anda nanti bisa langsung mengutarakan ya kesanggupan dan kemampuan Anda kepada hakim. Saya mampu seperti ini Pak Hakim. Tapi saya juga keberatan karena saya sudah diintimidasi. Ini loh buktinya. Seperti itu kawan. Jadi jangan takut ya. Tidak akan pernah terjadi nasabah pinjol gagal bayar di penjara. Nggak ada, itu hoax itu ya. Jadi ancaman-ancaman yang menebarkan ancaman bahwa Anda akan dipidanakan hoax. Ya, saya sebutkan sekali lagi, saya refresh. Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 di pasal 19 ayat 2, di sana berbunyi dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara karena putusan pengadilan atas kelalaiannya membayar kewajiban utang piutang. Nah, sudah tegas dan jelas, undang-undang yang bicara, bukan saya loh. Ini undang-undang yang sudah diundangkan di Republik Indonesia ini dan sudah menjadi hukum positif, ya. Dan itu benar-benar tegas di sana. Jadi nggak usah takut, ya. Paling ujung-ujungnya hanya perdata saja. Anda dipanggil sidang, datang. Di sana Anda dipanggil, langsung Anda utarakan ke hakim, saya sanggupnya hanya seperti ini sebulan Pak Hakim. Dan Anda bicarakan juga bahwa saya sudah diintimidasi, sudah diteror sedemikian rupa. Ini faktanya Pak Hakim, biar mereka malu sekalian, ya. Paham? Nggak usah ada rasa takut, ya. Anda pasti bisa. Anda tidak sendiri, kawan. Ada banyak ya, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Sama seperti Anda nasibnya. Nggak usah takut. Mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang Anda takutkan. Mereka tidak akan pernah melakukan hal yang Anda khawatirkan ya. Tenang saja, kawan. Anda tidak sendiri. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya tutup saja video kali ini. Mudah-mudahan Anda sudah kuat ya. Mudah-mudahan informasi ini benar-benar menambah wawasan buat Anda semua bahwa tidak usah takut, jangan khawatir. Yang harusnya takut adalah dari pinjol sendiri. Karena ketika mereka sudah kelewatan batas, mereka sudah benar-benar menabrak aturan yang ada, gampang sekali bagi Anda. Tinggal gagal bayar saja, sudah kelar semuanya. Itulah yang paling mereka takutkan oleh pinjol-pinjol legal ini. Kalau nasabahnya pada gagal bayar, mereka akan kolaps dengan sendiri dan mereka akan bubar, mereka akan tenggelam dengan sendirinya. Oke, paham ya kawan-kawan semua? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan ini menambah wawasan buat kalian dan ilmu buat kalian ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa dulu, agar apapun yang kita kerjakan, Allah akan meridhoi kita. Yuk, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, ya Allah. Dosa teman-teman kami yang saat ini masih lalai dan terjerumus dan terjerat ke dalam riba, pinjaman online dan riba-riba lainnya. Perbaiki hidup dan kehidupan kami, perbaiki ekonomi kami ya Allah, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram dan dekatkan kami dengan rezeki-rezekimu yang halal. Ya Allah, ridhoi semua langkah kami, berkahi semua ikhtiar dan usaha-usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Perbaiki semuanya ya Allah, berikan semuanya kelancaran dan kemudahan-Mu dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita sudah saja video kali ini. Dan satu pesan saya, selalu ingat pesan saya, jangan pernah takut dengan segala macam intimidasi dan teror. Kalau mereka sudah kelewatan dan sudah melebihi batas, lakukan gagal bayar. Karena itu adalah hal yang paling tepat dan hal yang paling simpel untuk memberikan pelajaran kepada arogansi pinjol-pinjol legal yang sudah kelewatan batas. Oke teman-teman semua, terima kasih dan mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan bagi Anda semua, kalimat-kalimat yang melukai perasaan Anda. Mohon maaf ya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kehilapan dan kesalahan hanyalah milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Oke teman-teman semua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.